Anda mulai Ustaz? Ya, fadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih hingga saat ini memberikan kita nikmatnya begitu banyak, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan daurah terkait tentang hukum-hukum tajwid ya Ustaz. Sudah masuk hukum-hukum tajwid. Baik, insyaallah kita langsung mulai. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Ustaz Afid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sahih khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qala aydan ta'ahadu hadzal Qur'an. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah dan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Dan kita berharap semoga termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, pagi kalau di tempat kami ya masih jam 9, tempat teman-teman siang ini ya. Masyaallah. Ya siang-siang biasanya waktu istirahat, tapi ya karena perbedaan waktu ini ya. Kalau biasanya kita buat pagi, tapi karena ini perbedaan waktu, ya insyaallah khair insyaallah semua. Ya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari Matan Jazariyah, di mana kita telah sampai pada bab ahkam an-nun wal mim al musyaddadatain. Kemudian nanti juga insyaallah kita bahas berkenaan dengan hukum nun sukun dan begitu juga mim sukun. Hukum yang sebenarnya sudah sangat masyhur sekali ya, dan para ulama juga sudah memberikan perhatian khusus dari sejak dulu. Ya, kalau kita perhatikan dari kitab pertama ataupun karya pertama yang khusus membahas ilmu tajwid, itu sudah diterangkan ya, atau disinggung hukum nun sukun dan mim sukun ini. Atau hukum nun sukun, nun bertasydid dan sebagainya ya. Seputar hal ini. Ya, sambil ada tafa'ulnya ini. Kitab apa pertama dalam ilmu tajwid? Ya, Sultan. Sepertinya ada yang jawab, tapi mikrofonnya masih mati. Khaqaniyah Ustaz. Ya. Iya, Manzubah Al-Khaqaniyah. Ahsantum. Karya Abu Muzahim Al-Khaqani. Situ beliau kalau kita perhatikan manzumah yang cuma sekitaran 50 bait, beliau sudah menjelaskan atau menyinggung ya hal berkenaan dengan nun sukun dan mim sukun. Dan kalau kita lihat dari karya-karya ataupun misalkan Tuhfatul Atfal awal-awal juga membahasnya masalah ini, nun sukun dan tanwin. Kemudian kitab-kitab yang lain,
Biasanya ketika kita mengajarkan kepada anak-anak juga sering kita yang menjadi perhatian khususnya masalah ini, salah satunya hukum nun sukun, kemudian hukum mim sukun, yang ada idgham, idhar ini dan sebagainya. Ya, atau saya tampilkan sebentar. Ya, bisa diperhatikan teman-teman sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita udah huruf pembahasan seputar dhad yang sudah selesai alhamdulillah. Maka sekarang babun nun wal mim al musyaddadatain wal mim as-sakinah. Wa adhhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida wa akhfiya. Dan sebelumnya insyaallah juga semuanya insyaallah sudah mempelajari dan sudah punya khalfiyah dalam masalah ini. Karena hukum nun seperti yang saya sampaikan tadi, hukum nun sukun dan mim sukun atau nun yang bertasydid semuanya sudah merupakan hal yang lumrah dipelajari. Bahkan ketika kita mungkin di TPA, TPQ dan sebagainya. Ini sambil mengulang kemudian mungkin menambahkan hal-hal yang faedah-faedah yang kita diskusikan bersama insyaallah. Di antaranya adalah kita tahu bersama hukum nun sukun dan mim sukun ya ada. Sebelumnya sudah pernah saya singgung juga. Sedangkan hukum sin sukun, to sukun, lam sukun tidak ada. Karena memang huruf nun dan mim ini adalah hanya dua huruf ini yang memiliki sifat ghunnah. Wa ghunnatun makhrajal khayshum. Yang mana makhrajnya adalah dari al-khayshum, ya, dari rongga hidung. Sedangkan huruf-huruf yang lain tidak ada. Oleh sebab itu, tatkala kita perhatikan terjadinya idgham bi ghunnah ataupun nanti ada ikhfa yang nantinya ada ghunnah yang dipanjangkan dan sebagainya, pasti di sana ada nun yang bertasydid ataupun mim yang bertasydid atau nun yang sukun atau mim yang sukun. Pasti ada nun sama mim. Sedangkan kalau seandainya ada nun sama mim, tidak akan ada yang namanya ghunnah. Tidak ada. Misalkan bima atau misalkan qalu wahum ataupun waw yang kita idghamkan, waw atau bima atau wa misalnya atau wa ya. Tidak kita idghamkan dengan ghunnah bima atau wa, enggak. Kenapa? Karena tidak ada nun yang sukunnya atau tidak ada mim sukun atau tidak ada nun yang bertasydid dan sebagainya, tidak ada huruf nun, maka tidak akan kita idghamkan dengan ghunnah, hanya idgham biasa, hanya sekedar idgham biasa. Misalnya juga ayyaman ma'dudat. Tidak akan kita baca dengan ayyam, enggak. Karena di sini ya ketemu ya sudah. Tidak ada nun ataupun mim yang di situ. Sehingga tidak kita idghamkan dengan ghunnah. Sehingga memang huruf yang ada ghunnahnya adalah huruf nun dan mim. Meskipun ya, ketika kita lihat Imam Abu Syama rahimahullah ketika menjelaskan dalam kitab beliau punya kitab namanya Ibrazul Ma'ani dalam Syarah Syatibiyah. Beliau di situ ya, ini sedikit unik sebenarnya. Tapi enggak, beliau jelaskan ya, huruf yang memiliki ghunnah itu ada 3. Ya, huruf yang memiliki ghunnah ada 3. Kira-kira huruf apa lagi selain nun dan mim? Karena sekedar teka-teki sebenarnya. Jawabannya juga kita sudah tahu jelas sebenarnya. Tafadhol. Imam Abu Syama menjelaskan. Wa hurufuha thalathah. Huruf ghunnah itu ada 3. Ya. Ini ketika saya kasih tahu jawabannya mungkin antum juga ketawa. Oh iya juga ya. Apa kira-kira huruf ghunnah selain nun dan mim? 1 menit. Tanwin, Ustaz. Tanwin, Ustaz. Iya, betul sekali. Tanwin ya. Tanwin ya. Itu tanwin. Jadi kalau kita tanya huruf kayak teka-teki untuk murid kita. Coba sebutin huruf yang punya ghunnah. Ya, nun sama ya, apa lagi? Di situ Imam Abu Syama menjelaskan tanwin ya. Meskipun tanwin sejatinya adalah nun juga. Ya. Sebenarnya adalah nun juga. Ya. Hakikatnya adalah nun juga. Meskipun antara nun dan tanwin memiliki beberapa perbedaan. Ya. Memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya adalah Fadhal, apa perbedaan antara nun sukun dan tanwin? Ya.
Ya, biar ada tafa'ul yang sedikitnya. Betul? Nun Perbedaan nun tertulis dan ya, dibaca. Tanwin tidak tertulis namun dibaca, Ustaz. ya, kalau dalam rosem nun ada, akan tetapi tanwin tidak ada. Ya, kalau dalam rosem ya. Sedangkan tanwin yang ada sekarang fathatain ya. Kalau kita perhatikan ada fathatain dan sebagainya itu bukan dalam ilmu rosem, ini ilmu dhabt ya. Ya. Di rosemnya tidak ada. Kemudian nun sukun ya, masuk ke dalam isim, fi'il dan harf. Sedangkan tanwin hanya ada di apa? Tanwin Di SIM, Ustaz. Di isim, Ustaz. Iya, di isim ya. Nah, di sini juga ada teka-teki dalam masalah ini. Sebentar ya, sebelum kita lanjutkan. Berarti tadi ya sudah. Kemudian nun sukun bisa di tengah, bisa di belakang. Sedangkan tanwin hanya ada di belakang. Dalam masalah perbedaan yang kedua tadi, tanwin hanya ada pada isim. Hanya ada pada isim. Di sini ada teka-teki yang kadang saya sampaikan juga ke santri-santri ataupun ke murid. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala misalnya di surat Yusuf. Kayaknya pernah saya sampaikan juga di sini. Nah, biar sambil murojaah. Sebentar saya tampilkan dulu ya. Ya sebagian kok iya ya gitu ya. Padahal juga jawabannya ya namanya juga teka-teki. Jawabannya juga jelas sebenarnya. Nah, saya tampil terlebih dahulu. Ini dia. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanwin hanya ada di isim. Tetapi kalau kita lihat di sini pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebentar, saya turunkan sedikit. Ya. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Perhatikan di sini ada tanwin di sini. Perhatikan ada tanwin ya. Wala yakuna minas saghirin. Tanwin ini ya. Wala yakunan ini isim atau fi'il? Ya. Fi'il mudhari. Mudhari bersambung dengan nun taukid khafifah. Nah, ya betul sekali. Masya Allah. Fi'il mudhari akan tetapi di sini bersambung dengan nun taukid al khafifah. Ya. Tetapi dalam Al-Quran di surat ini, kemudian juga di surat apa lagi satunya? Di surat satu lagi ada yang seperti ini. Surat Al-Alaq ya. Di surat Al-Alaq. Lanas fa'am bin nasiyah. Di sini tertulisnya memang tanwin ya. Karena memang ini bukan tertulis dengan nun taukid al-khafifah yang cuma nun doang. Ya, tapi tertulisnya dengan alif ya. Kalau rosemnya dengan alif. Rosemnya dengan alif. Meskipun kalau kita lihat dari segi bahasa Arab aslinya adalah nun taukid al-khafifah. Nah, kalau sakila kan wala yakunanna. Kemudian di sini karena dirosemkan dengan alif, maka kemudian dobetnya dengan tanwin, bukan dengan tanda sukun dan sebagainya. Ya, jadi ini bukan ini kekhususan, cara penulisan yang kekhususan memang salah satu di antara kekhususan dari mushaf Al-Quran atau dalam rosam Uthmani. Kalau nun taukid al-khafifah, ya, kalau dalam kita nulis sendiri ataupun dalam bahasa Arab misalnya bukan Al-Qur'an ya, bukan Al-Qur'an, maka kita akan menulisnya wala yakunan gitu ya dengan nun sukun. Ya, ketika kita waqaf pun wala yakunan seperti ini. Kalau di sini kalau kita waqafnya wala yakunan atau wala yakuna. Waqafnya gimana? Nan. Wala yakunan ya. Ada yang punya pendapat lain? Wakafnya nggak ada yang punya pendapat kedua ya. Walayakunan apa walayakuna ya. Walayakuna saja kalau rosam. Iya, di sini al-waqfu ala marsumil khat ya. Di sini kita pakai kaidahnya al-waqfu ala marsumil khat. Jadi kita wakaf sebagaimana terrosem ya.
Sehingga kita wakafnya adalah wala yakuna. Ini juga penting untuk ngetes santri kita. Coba kamu wakaf di sini, bisa tepatnya ya. Kemudian la nasfa'a, bukan la nasfa'an. Mungkin aslinya memang la nasfa'an ya kalau dari segi bahasa Arab ya. Nasfa'an nun taukid al-khafif, akan tetapi karena rosemnya seperti ini dan di sini kita gunakan kaidah al-waqfu ala marsumil khat ya. Maksudnya wakaf sebagaimana terrosem ya. Bagaimana? Maka kita baca wala yakuna. Kemudian wakafnya juga la nasfa'a. Ini memang kita nggak akan wakaf di sini ya, kecuali ittirari ataupun wakaf ikhtibari. Yang nanti yang kita bahas juga. Ya ini selingan teka-teki dalam masalah ini. Ya, harus semakin menarik gitu. Karena kita ajar tajwid karena mungkin santri capek, berat dan sebagainya. Kasih teka-teki supaya semangat lagi dan tertarik. Ya, kemudian kita lanjutkan masalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tampilkan kembali matan Jazariyah. Ya. Wa adhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida wa akhfiyan. Maksudnya adalah kita azhir ya. Perjelas gunnah pada nun dan begitu juga pada mim ketika keduanya bertasydid. Wa akhfiyan al-mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in 'alal mukhtar min ahli lada. Jadi yang pertama atau pembahasan pertama adalah seputar nun dan mim yang bertasydid. Jadi nun dan mim yang bertasydid, maka kita baca dengan gunnah. Dengan gunnah. Sehingga kita baca qul a'udzu bi rabbin nas bin nas. Kita panjangkan. Ya, gunnahnya kita panjangkan. Dan sebagian ulama juga menjelaskan ya, kalau nun ataupun gunnah ini ya, gunnah karena ini keluarnya dari rongga hidung ya ini mirip seperti huruf mad. Maksudnya huruf mad kan kadang kita panjangkan. Ya, gunnah juga demikian, kita panjangkan. Karena ini juga rongga hidung, sedangkan kalau huruf mad dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Sehingga gunnah di sini untuk nun dan mim yang bertasydid yang pertama adalah kita baca dengan panjang. Meskipun nanti ya, mungkin ada yang bertanya, panjangnya seberapa? Ya, panjangnya gunnah seberapa? Nah, dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ya, ataupun sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang maratibul gunnah. Maratibul gunnah. Mana yang paling panjang atau akmal matakun, kemudian yang bawahnya dan bawahnya. Nah, maka para ulama di sini juga berbeda pendapat. Ada yang membaginya menjadi 3, ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya menjadi 5. Ya, gunnah pada nun dan mim. Kalau kita lihat dari yang paling banyak, yang membaginya menjadi 5 adalah yang pertama apa? Yang paling akmal. Paling sempurna, Ustaz. Gunnah, ya, nun dan mim yang bertasydid. Ya. Nun dan mim yang bertasydid. Ini yang paling akmal. Ini maksudnya paling panjang. Ya, paling panjang. Hingga ketika kita mengucapkan innalladzina, dia paling panjang berbeda dengan marotib yang bawahnya. Jadi marotib yang bawahnya ada huruf-huruf nun dan mim yang diidghamkan. Ya. Maksudnya huruf nun sukun ketika diidghamkan kita sama ya'mal seperti itu misalkan. Ini di bawahnya panjang. Dan marotib yang ketiga ketika ikhfa ya. Ketika huruf-hurufnya ikhfa, min qabl, minkum dan sebagainya. Kemudian marotib yang keempat adalah ketika kapan ini? Marotib yang keempat. Tinggal sisa 2 marotib ini. Ketika nun tersebut ya sukun. Nah, sukun tapi sukun akan tetapi setelahnya ada huruf-huruf idhar. Baru yang terakhir, marotib yang paling rendah adalah ketika nun tersebut berharokat atau nun dan mim berharokat. Nun dan mim berharokat. Sehingga nun dan mim, ketika masih nun dan mim, ya mau dalam keadaannya sukun, berharokat, fathah, kasrah, atau dhammah, dia akan tetap memiliki yang namanya gunnah. Maka tidak mungkin kita bisa mengucapkan nun dan mim tanpa gunnah. Kita tutup hidungnya, pasti ada gunnahnya. No, tidak bisa. Kalau misalnya kita sedang pilek, mesti sulit mengucapkan na, bahkan berharokat, ataupun yang sukun yang setelahnya huruf halq. Ya.
Oleh nanti kalau seandainya nunnya di idgham yang idgham bila gunnah, nunnya kalau di sini kan nun sudah hilang ya. Nun ataupun ya nunnya sudah hilang. Tidak ada tersisa bekasnya lagi. Ya, jadi ini secara marotibnya. Maka yang paling panjang adalah ketika nun dan mim itu bertasydid. Nah, sekarang pertanyaannya lagi adalah yang dibahas oleh para ulama dalam masalah ini juga adalah berapa panjangnya. Oke, ini nun dan mim yang bertasydid ini yang paling panjang. Yang lainnya berarti kan di bawah-bawahnya. Nah, panjangnya itu berapa? Itu juga dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh para ulama. Sebagian ada yang mengatakan, tahun banyak ya, cukup banyak juga yang mengatakan bahwasanya panjangnya adalah seperti mat tabi'i. Ya, seperti mat tabi'i. Jadi kita seperti mengucapkan ya, gunnahnya doang. Ya ini seperti mat tabi'i panjangnya. Tapi ada juga yang mengatakan ya, lebih dari mat tabi'i. Ya, lebihnya seberapa? Ya pokoknya lebih. Ada juga yang mengatakan nggak sampai mendekati mat tabi'i, tapi nggak sampai mat tabi'i. Juga yang mengatakan 1,5, kalau mat tabi'i kan 2 harokat. 1,5 lah, entah 1,7 atau 1, berapa. Ya, ini macam-macam pendapat para ulama. Kalau kita lihat ya semuanya kembali kepada ya talaqi wal musyafah. Dan kalau kita tentukan 2, misalnya ini matob ataupun gunnah ini 2 harokat, dalam prakteknya kalau kita dengarkan para qori yang ada, qori manapun, maka rata-rata ya gunnahnya kadang lebih panjang gitu dari 2 harokat. Sehingga ya Allah alam mungkin lebih tepat yang kembali kepada talaqi wal musyafah. Talaqi wal musyafah. Ya mungkin 2 dikatakan 2 ini untuk mimbabi takrib. Karena kalau kita ngajarkan santri di awal, ini panjangnya seberapa Ustaz? Ya 2 gitu. Kita katakan 2 misalnya. Untuk lebih takrib kepada mereka, untuk lebih memudahkan. Meskipun nanti juga kepada talaqi dan musyafah. Dan kita sendiri sebagai para pengajar sejatinya juga sudah menyadari hal ini. Kita bisa ketika kita sudah terbiasa ya, ngajar ini dan baca dan sebagainya, kita sendiri bisa seperti punya insting gitu. Jadi kita dengarkan santri misalkan baca innalladzina, tambah sedikit lagi. Innalladzina, iya seperti itu, pas. Lalu kemudian qul a'udzu birabbin nas. Kalau ada santri yang terlalu panjang, qul a'udzu birabbin nas. Panjangan. Kita bisa merasakan. Nah, ini muharrir. Nih, kalau sudah saya muharrir seperti ini. Kita tahu, sudah terasa. Ya. Oh ini kamu terlalu panjang. Atau ini sedikit kurang panjang. Coba ditambahkan sedikit. Kita mungkin entah 2 harokat atau enggak, mungkin tidak kita pikirkan. Tapi kita bisa merasakan. Bisa merasakan, ya punya hesah. Ya. Maksudnya terasa ini kurang pas, ini kurang tepat, ini kurang ini, dan sebagainya. Memang ya kembali kepada talaqi dan musyafah sebenarnya masalah ini. Ya, untuk mau ambil yang pendapat 2, 2,5, 1,5 dan tafadhol ya. Tapi semuanya nanti akhirnya ya kembali kepada bagaimana kita talaqi dan musyafah. Kita ajarkan santri pun kita akan tahu gitu. Ketika kita ini ada kurang, seperti mat juga. Mat mat jais munfasil, mat harokat. Mungkin kita nggak ngitung ya, biasanya nggak ngitung ketika ya ini 4 ya. Tapi kita tahu, terasa. Ini kalau santri kita baca baru 3 harokat, atau kurang dari 4, ya, kurang tawasudnya itu kurang. Kita tahu sendiri, terasa. Panjangkan sedikit lagi. Atau kalau terlalu panjang, jangan sampai mati lagi, kurangi. Atau kalau cuma 2 harokat dan sebagainya, kita bisa merasakan. Ya. Jadi itu tentang pembahasan seputar maratibul gunnah, kemudian miqdar ya. Miqdar al-gunnah dalam masalah ini. Kemudian wa akhfiyan al-mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahli al-ada. Kemudian di sini Ibnu Jazir ini akhfiyan nih nun taukid al-khafifah. Wa akhfiyan dan ikhfakan. Baca dengan ikhfa. Baca dengan samar-samar. Huruf mim intaskun jika mimnya tersebut sukun bighunnatin dengan tambahan gunnah lada ba'in ketika bertemu dengan huruf ba. Ya. Kemudian di sini beliau tegaskan alal mukhtari min ahlil ada. Ya. Apa maksudnya kalimat ini? Alal mukhtari min ahlil ada. Tafadhol. Ya,
Fadhal. Ini mirip seperti di bab makharijul huruf. Yang dipilih, yang terpilih. Ya, betul sekali. Yang terpilih. Seperti di bab makharijul huruf. Makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ala al-mukhtari min ahli al-adab. Ya. Berarti di sini apa yang terpilih, apa di sini maksudnya? Apa yang terpilih? Kalau di bab makharijul huruf. Ya, kenapa? Betul? Betul, mukhtar huruf mim yang bertanda sukun disebut gunnah yang dipanjangkan saat berhadapan dengan huruf ba. Ya, ini ataupun kita ikhfakan dengan gunnah yang dipanjangkan. Ini mukhtar. Seperti di bab makharijul huruf. Makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Maka yang terpilih atau pendapat yang masyhur ya. Kalau di makharijul huruf itu adalah 17. Di sini juga ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, maka pendapat yang mukhtar yang terpilih, pendapat yang masyhur adalah pendapat yang kita bacanya dengan ikhfa. Kita baca dengan ikhfa. Baca dengan baca dengan ikhfa. Bi ghunnatin lada bainal mukhtar min ahli lada. Kita baca misalnya bi dhahir, bi dhahir. Nah, ini kita baca dengan ikhfa. Ini pendapat yang terpilih. Berarti ada pendapat yang tidak terpilih. Ya, di sini maksudnya adalah Ibnu Jazari ingin mengatakan di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Sekaligus ketika beliau menggunakan kalimat alal mukhtar menjelaskan pendapat yang rajih itu mana. Nah, ini beliau jelaskan ada perbedaan pendapat plus beliau jelaskan ini pendapat yang rajih. Ya. Berarti ada pendapat yang marjuh atau pendapat yang lain yang ghairul mukhtar. Apa pendapatnya ghairul mukhtar? Betul. Pendapatnya ghairul mukhtar? Yang enggak dipanjangkan, Ustaz. Bukan gunnah yang dipanjangkan. Gunnahnya tidak dipanjangkan ataupun dibaca ataupun para ulama menjelaskannya ya, sebagian yang mengatakan dibaca dengan idhar. Ya, dibaca dengan idhar. Ya, kita baca langsung bi dhahir ya, bi dhahir. Ini diidharkan. Ini diidharkan, bukan diikhfakan. Dan Ibnu Jazari rahimahullah sendiri mengatakan dalam kitab An-Nashr beliau katakan wal wajhan sahihan. Dua wajah ini sahih. Meskipun ini sudah ma'mulnya yang sekarang ma'mul sampai sekarang adalah yang dengan ikhfa. Karena lebih masyhur. Tapi di zaman beliau dahulu atau bahkan zaman sebelumnya, zaman Ibnu Mujahid ya, itu juga wajah ini juga masyhur. Zaman Ibnu Mujahid 300 tahunan Hijriah ya. Itu wajah yang masyhur juga. Maksudnya ada gitu sebagian ulama. Namun kemudian wajah ini tidak terlalu masyhur. Kemudian yang masyhur adalah wajah yang dengan ikhfa. Tapi dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Ada gitu. Meskipun kalau kita sekarang ya, karena kita belajar dan sekarang ataupun kita baca riwayat Hafiz dengan jalur Syatibi ataupun dengan jalur Thayyibah ya semuanya dengan ikhfa yang dipanjangkan. Hingga kalau seandainya ada yang mengatakan ataupun santri kita ataupun ada orang yang baca bi dhahir. Ya kan wajan sahihan. Oke. Tapi kamu baca riwayat Hafiz ini pakai jalur siapa? Saya baca pakai jalur Syatibi. Ya sudah, jalur Syatibi dipanjangkan. Itu nggak bisa menyelisih gitu dengan dalil oh ini ada wajah yang marjuh, nggak bisa. Ataupun ada orang yang katakan ya saya baca dengan Thayyibah. Ya Thayyibah juga jalurnya Ibnu Jazari. Ibnu Jazari milihnya dengan ikhfa yang dengan gunnah. Jadi di sini hanya sekedar penjelasan atau memberikan gambaran supaya Ibnu Jazari menggambarkan ini supaya mungkin ketika kita nanti baca di kitab-kitab yang lain kita tidak heran. Ya mungkin ada yang baca dengan idhar apa ini salah cetak atau enggak? Karena memang wajah ini dulu ada. Wajah ini mungkin dari sebagian ulama juga kemudian ulama muasirin mentaklif ini mungkin salah satu dari lughat bangsa Arab. Dulunya kita tahu nazal Quran bisa pakai ahruf dan seterusnya. Ya, kemudian kita lanjutkan al-mukhtari min ahli al-adab. Wa adhiranha 'inda baqil ahrufi. Jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan ba sudah kita baca dengan ikhfa atau yang kita kenal dengan istilah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kemudian sisanya baqil ahruf
Nah, ada satu pembagian yang nggak dijelaskan di sini oleh Ibnu Jazari. Apa ini? Dalam hukum mim sukun. Kalau di sini kan mim ketemu ba sudah dibaca dengan ya betul idgham. Dua mislain. Idgham mutamatsil. Kenapa nggak disebutkan di sini? Karena kalau zahirnya kalau kita lihat kan wa adhirana 'inda baqil ahruf. Sudah selain ba dibaca dengan idhar. Berarti mim sukun ketemu mim sukun dibaca dengan idhar. Ini nggak dijelaskan oleh Ibnu Jazari. Kenapa kira-kira? Seperti musyaddad. Ya, kenapa? Seperti musyaddad jadinya masuknya. Seperti musyaddad, oke. Bagus. Seperti musyaddad. Maksudnya seperti musyaddad, oke, bagus. Ada yang punya penjelasan lain? Kita membela Ibnu Jazari. Ini Ibnu Jazari, misalkan ada orang, ini Ibnu Jazari ini kurang nih jelasinnya. Karena mim sama mim kan nggak ditulis ini. Ibnu Jazari ini salah, kita koreksi. Kita kalau mau bela Ibnu Jazari gimana? Kayak dengan satu jawaban tadi, ini mim sama mim kan seperti musyaddad. Oke, bagus. Gitu ya. Ada yang punya pembelaan lain? Kita jadi pembela Ibnu Jazari. Dengan bawa bait yang awal itu gimana? Yang ya wadiril gunnah min nunin wa min wadiril gunnah min nunin wa min idza mashuddida. Ya, masuk ya. Maksudnya ya karena seperti bertasydid ya. Artinya seperti mim yang bertasydid, maka masuk kepada bait yang ini. Ya, ini juga pembelaan yang bagus. Ya, ada pembelaan yang lain juga. Jadi bisa kita tambahkan yang lain untuk membela Ibnu Jazari ya. Karena beliau juga sudah menjelaskan di bab yang sebelumnya, bab sebelumnya beliau katakan wa awwalai mislin wa jinsin insakan. Wa jinsin insakan. Adghim. Ada huruf yang sama ya. Kemudian huruf yang pertama yang sukun sudah adghim. Ya, ini masuk juga di sini. Mim sukun bertemu dengan mim sama-sama huruf mim adghim. Nah, ini juga pembelaan. Selain karena ya sudah dijelaskan wa'idhiril gunnata juga dan sebenarnya juga penjelasan. Kita sudah bisa memberikan pembelaan kepada Ibnu Jazari. Beliau kan sudah jelasin di awal. Nah, ini kan pembagian ini lagi. Jadi lihat pembagian umum sebelumnya. Ya, ya bagus. Ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa adhiranha 'inda baqil ahrufi. Jadi huruf-huruf yang lain kita baca dengan idhar. Am ana khairun misalkan. Huruf-huruf yang lain ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Dan juga perhati-hatilah pada huruf waw dan fa jangan sampai kita baca dengan ikhfa. Karena kalau kita lihat ya, mim sukun bertemu dengan mim, ya ini kita idghamkan ya karena wa awwal mithl wa jinsin. Mim sukun bertemu dengan ba, kita ikhfakan. Kenapa kira-kira? Kenapa kita baca dengan ikhfa? Dari segi teorinya. Nah, mim sukun bertemu dengan ba, kita baca dengan ikhfa. Kenapa? Sebab ikhfa'nya kenapa? Makhrajnya dekat, Ustaz. Ya, karena makhrajnya dekat ya. Bukan. Jawabannya bukan makhrajnya dekat. Tapi apa? Jawabannya lisyafatainil wawu ba'um mim. Bukan makhrajnya dekat. Tapi satu makhrajnya. Dia punya sama-sama makhrajnya lisyafatainil wawu ba'un mim. Satu makhrajnya. Cuman mim nanti punya makhraj kedua ya, dari khayshum. Ya, ini karena satu makhraj. Sehingga diikhfa'kan. Kita baca dengan ikhfa. Nah, di sini kemudian Ibnu Jazari rahimahullah juga memberikan penjelasan ya. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Kalau di Tuhfatul Atfal lanjutannya apa? Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Tuhfatul Atfal liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Iya, ini Syekh Sulaiman Al-Jamsuri rahimahullah menjelaskan juga, perhatikan maksudnya hati-hati pada huruf waw dan fa, jangan sampai kita baca dengan ikhfa. Kenapa? Liqurbiha, karena huruf fa berdekatan makhrajnya.
Nah, huruf fa nanti makhrajnya dari lidah bagian bawah ya, ataupun lidah, bibir bagian bawah yang bertemu dengan gigi seri bagian atas. Bibir bagian bawah bagian dalam ya. Bawah yang dalam. Fa ya. Dekat, sama-sama ada bibir. Sedangkan walittihadi karena satu makhraj pada huruf waw ya. Sehingga berhati-hati karena yang memang yang di orang Arab baca dengan ikhfa ya, hanya di sini. Dan yang memang sampai kepada kita dengan ikhfa ya sudah hanya ba saja. Ya. Makhrajnya berdekatan, kemudian satu makhraj yang bukan makhrajnya berdekatan. Makhraj. Sedangkan untuk waw dan fa tidak demikian. Karena kalau kita lihat ya huruf waw ketika kita mengucapkan ya, bibir kita kan maju ke depan ya. Wah ya, dalam monyongnya. Sedangkan fa hanya berdekatan, bukan satu makhraj. Maka hati-hati ya. Karena huruf-huruf yang satu makhraj ataupun yang berdekatan terkadang ketika orang salah baca bisa jadi malah terjadi ikhfa atau terjadi idgham dan sebagainya. Sehingga di sini beliau peringatkan. Dulu ketika awal-awal saya baca bait ini, sampai beberapa tahun itu saya bingung. Apa ini Ibnu Jazari rahimahullah, kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga dalam Tuhfatul Atfal mengingatkan hal ini. Pada mim sukun bertemu waw dan fa, memangnya ada gitu, orang yang salah bacanya mim sukun, mim ketemu waw atau fa, kemudian jadi ikhfa. Kalau misalkan ada yang mil ladunhu kemudian hunanya ditambah, ada hunanya ataupun kalimat huruf-huruf yang lain, mungkin oke. Mungkin oke, ada kesalahan ini, atau mungkin ada kesalahan atau di beberapa huruf yang lain salah bacanya, misalkan qad dhallu dibaca qad dhallu, ada idgham, dalam riwayat Hafiz ada salah baca, mungkin oke lah. Nih. Masih mungkin masuk kayak gitu. Tapi mim sukun ketemu waw misalkan ya. Mim sukun ketemu waw, memang ada ya, orang yang bacanya dengan ikhfa. Ya, waktu itu saya bertanya-tanya gitu, kenapa kayak gini ya. Sampai suatu ketika pas saya sholat di suatu musola, nah, imamnya yang sudah agak berumur, umur 50-an tahun. Nah, dia waktu itu di surat Al-Fatihah di ayat terakhir dia bacanya dengan ikhfa, mim sukun ketemu waw. Saat itulah kemudian saya oh iya, ini yang dulu diperingatkan oleh Ibnu Jazari. Nah, dia waktu itu bacanya ghairil maghdubi alaihim walad. Persis seperti ini. Wa alaihim walad. Diikhfakan. Kata memang ini yang dahulu diingatkan oleh Ibnu Jazari, Sulaiman Al-Jamzuri dan ulama-ulama lain. Kejadian itu ada waqi'nya. Hingga waktu itu oh iya sudah plong nah. Lega gitu, saya bisa tidur dengan tenang. Oh memang ada kejadian seperti ini. Ya, ini berkenaan dengan hukum mim sukun dan tanwin. Hukum mim sukun dan nun dan mim yang bertasydid. Sukun dan nun dan mim yang bertasydid. Kemudian kita lanjutkan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan babu ahkamin nun as-sakinah wat tanwin. Oh ya, kemudian permasalahan mim sukun dengan ba yang kemudian masalah waktu itu sudah pernah ditanyakan di sesi pertanyaan ya. Selanjutnya masalah furjah, masalah furjah itu sudah ditanyakan di sesi pertanyaan dan sudah saya jelaskan juga cukup panjang ya. Jadi mungkin bisa dilihat di video-video sebelumnya ya, masalah pertanyaan seputar ini ya. Tentang masalah furjah, kemudian ada yang bertanya tanpa furjah, furjahnya seberapa ya, dan bagaimana ya. Intinya sudah pernah kita jelaskan dan kita singgung. Baik pada mim sukun ketemu ba ataupun mim sukun yang bertemu dengan ba atau iqlab ya. Ya, sehingga kita lanjutkan. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Di sini sebelumnya hukum nun dan mim, nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin kita tahu bersama ada berjumlah 4. Berjumlah 4. Ada idhar, idgham, kemudian qalbun atau iqlab, kemudian yang terakhir adalah ikhfa. Tapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama terdahulu, ada ulama yang membaginya hukum nun, ada yang mengatakan ya, hukum nun sukun dan tanwin itu cuma 3. Hukum nun sukun dan tanwin cuma 3. Gimana kira-kira? Ada yang pernah
dengar atau lihat pembahasan ini? Ada yang digabung. Iya, apa? Ada yang digabung hukumnya. Apa yang digabung? Ikhfa sama idgham itu. Idgham bigunah. Ikhfa sama iqlab. Ikhfa sama iqlab. Betul sekali ya. Ikhfa sama iqlab. Jadi ikhfa sama iqlab ya dianggapnya satu. Karena ya mirip-mirip kan. Mirip-mirip. Nun sukun bertemu dengan pa. Karena kalau nun sukunnya berubah jadi mim sukun bertemu dengan pa. Ya, kalau di pembahasan mim sukun dan kan namanya ikhfa. Sudah dinamakan digabungkan dengan ikhfa. Sehingga cuma 3. Idhar, idgham dan ikhfa. Di samping itu yang lain ada sebagian yang membaginya menjadi 5. Yang membaginya menjadi 5. Tambahannya apa? Ya, dibagi menjadi 5. Tambah apa? Apa kira-kira? Nun sukun ketemu apa lagi? Bisa jadi 5 ini. Betul? Idghamnya dibagi 2, Ustaz. Iya, betul sekali. Idghamnya dibagi 2. Ya, jadi yang hukum pertama idhar, hukum kedua idgham bi gunnah, hukum ketiga idgham bila gunnah, kemudian iqlab, kemudian ikhfa. Jadi 5. Ya. Tapi intinya ini hanya pembagian saja ya. Hanya masalah istilah. Nah, musyah atau fil istilah ya. Tidak ada masalah. Mau istilahnya ada yang bagi 5 atau sekarang antum mau bagian jadi 7, dibagi apa lagi per huruf. Ya. Selamanya hukumnya ya kayak gitu. Orang dahulu talakinnya seperti ini, kemudian dibagi karena kita tahu teori ini, teori ilmu tajwid dan ilmu-ilmu apapun, nahwu, ilmu ini dan sebagainya, semuanya merupakan bagian dari ijtihad para ulama untuk ditakrib ya, untuk lebih mendekatkan kita, memudahkan kita, terutama orang-orang yang non Arab untuk dalam mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jadi bebas, namanya bagiannya ini berbeda. Nanti ya semuanya yang bacanya gitu. Min ladunhu ya min ladunhu, min rabbik ya min rabbik, fama ya'mal ya fama ya'mal. Hanya perbedaan dalam segi istilahnya saja. Ya. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa. Ya. Jadi hukum tanwin dan nun, ya, nun sukun, yulfa atau yujad, ya, yujad ada idhar, ya, idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Juga idharun idghamun, kita baca seperti ini juga semakin jelas. Kalau tanwin itu ya sebenarnya nun sukun. Artinya kemudian ketika bertemu dengan yang seperti ini atau kita nakal ya, jadinya ya nun kasroh. Misalkan khairanil wasiyah, ketika bertemu dengan hamzah wasl, jadinya nun kasroh. Ya, karena memang tanwin itu ya nun. Itu sejatinya adalah nun. Idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Kalau dulu yang masyhurnya adalah memang istilahnya adalah qalb ya. Kalau di kitab-kitab para ulama terdahulu sebutnya dengan qalbun. Kemudian ada juga sebagian yang kemudian menyebutnya dengan iqlab atau yang lebih kita mudah kenal dengan istilah iqlab ya. Kemudian ikhfa. Jadi ada izhar, kemudian idgham, ada iqlab dan ikhfa. Fa 'inda harfil halqi azhir. Di sini pembahasan seputar izhar. Jazari rahimahullah menjelaskan ketika bertemu dengan huruf halq maka kita baca dengan izhar, dengan jelas. Non sukunnya kita baca dengan jelas. Man amana, min ain. Kemudian wal mun khaniqah, yun ghidu, dan huruf-huruf ataupun contoh-contoh yang lain yang sudah masyhur dan kita kenal. Jadi semua riwayat yang membaca huruf halq ini dibaca dengan idhar ya, kecuali ada satu qiraat waktu itu sudah pernah kita singgung di video pertama kalau nggak salah, pertemuan pertama ya. Ketika pembahasan huruf-huruf halq atau makhraj huruf halq. Ada satu qiraat yang membaca huruf kha dan ghain ketika bertemu dengan nun sukun dibacanya dengan ikhfa ya. Ingat tak qiraatnya siapa? Lupa, qiraat yang ke-8. Qiraat yang ke-8. Qiraat yang ke-8 dari qiraat Asyrah. Jadi ketika baca min khair nasiyatin kadhibatin khatiyah. Ada seperti ini. Ya, ini adalah qiraatnya
Abu Ja'far ya. Yazid bin Al-Qaqa ya. Gurunya Imam Nafi ya. Guru qiraatnya Imam Nafi. Al-Madani rahimahumullah. Jadi kalau dalam qiraatnya Abu Ja'far ya, ketika nun sukun bertemu dengan kha, kemudian bertemu dengan ghain min ghairi, ya, kecuali dalam beberapa keadaan dibaca dengan ikhfa. Ya, hampir di seluruh Al-Quran, cuma ada beberapa istitsnaat. Ya, ini tambahan, makanya biar semangat juga belajar qiraat. Itu juga kita jelaskan kenapa kha dan ghain saja, kenapa tidak ain dan ha tidak diikhfakan, kenapa enggak ketemu ha dan hamzah diikhfakan, hanya dibaca dengan idhar. Ya, sambil mengulang, kenapa kira-kira? Kenapa nun sukun ketika kha dan ghain doang di qiraatnya Abu Ja'far? Dan di qiraat semua qiraat ketika nun sukun bertemu dengan ha dan ain, hamzah dan ha, semuanya dibaca dengan idhar. Ya, kenapa? Makhrajnya dekat. Iya, karena kha sama ghain seperti kita tahu ya, makhrajnya ada di bagian tenggorokan, bagian yang atas. Jadi semakin dekat suatu huruf dengan ketika ada dua huruf yang berdekatan, maka potensi untuk terjadi ikhfa atau terjadi idgham semakin dekat. Maka huruf kha sama ghain ya, karena ya dengan nun oke lah masih jauh, tapi lebih dekat daripada huruf-huruf halq yang lain. Sehingga ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan kha dan ghain dalam qiraatnya Abu Ja'far, maka dibaca dengan ikhfa. Sedangkan untuk ha, ain, hamzah dan ha semuanya seluruh qiraat membacanya dengan idhar. Ini tambahan. Jauh. Ya, karena jauh. Karena semakin jauh suatu huruf, kemungkinan untuk diidghamkan semakin jauh. Semakin jauh. Nah, kalau kita perhatikan huruf-huruf yang idgham di nun sukun dan tanwin, huruf-huruf yang dekat. Huruf-huruf yang idhar, huruf-huruf yang jauh. Huruf-huruf yang ikhfa ya sedang-sedang gitu, tengah-tengah. Jauh banget juga enggak, dekat banget juga enggak. Namun dalam segi sifatnya enggak terlalu dekat, dalam segi makhrajnya juga enggak terlalu dekat. Yang seperti itu. Fa'inda harfil halqi adhir. Tahu huruf halq ya 6, tadi sudah kita jelaskan. Waddagim, kemudian beliau jelaskan hukum yang kedua, waddagim, dan bacalah dengan idgham fil lam war ra la bi ghunnatin lazim. Ini beliau jelaskan pada huruf lam dan ra jangan la bi ghunnatin, jangan dibaca dengan ghunnah. Mil ladunhu dan mir rabbik. Sehingga ketika ada orang yang membaca misalkan mil ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Salah apa benar ini? Ada orang baca seperti ini? Ya, salah enggak? Ya, salah. Mil ladunhu. Oh, ada orang baca seperti ini. Mil ladunhu. Atau lebih dekat, mungkin ada qiraat yang lain. Kalau ada orang baca dalam riwayat Hafs, baca mil ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Dengan seperti ini. Salah enggak ini? Salah. Salah, Ustaz. Salah ya. Saya katakan enggak ya. Kalau riwayat Hafs jalurnya thayyibah. Ya, kita teka-teki juga ini ya. Ya, karena kalau jalur Syatibiyah yang kita baca ya, salah ya. Karena fil lam wa ra bi ghunnatin lazim. Tapi kalau jalurnya thayyibah ya, ketika dia misalkan sedang baca pakai jalur raudhah gitu ya, kita belajar qiraat. Makanya menarik belajar qiraat. Menarik belajar qiraat. Bacanya dengan idgham, tetap dengan idgham. Mir rabbik, lam dan ra. Mil ladun, mir rabbik. Harus ada gunanya. Kalau kita tutup harus mir ladun, mir rabbik. Ini riwayat Hafs di jalur yang lain, di jalur thayyibah. Misalnya kalau di jalur yang kita masyhur yang kita baca yang jelas ya, kita katakan ini salah. Kalau kita misalnya baca seperti itu kita katakan ini salah. Karena kita baca pakai jalur Syatibiyah. Mil ladunhu dan mir rabbik tanpa adanya ghunnah. Nah, kalau kita perhatikan ya, kenapa lam sama ra ada tanpa ghunnah sedangkan yuminu pakai ghunnah? Kenapa kira-kira? Kenapa di lam sama ra tidak ada ghunnahnya? La bi ghunnatin lazim. Tapi di ya sama waw misalkan, mim dan nun, kok ada ghunnahnya?
Kenapa? Dekat. Ya, atau apa cuma lam sama ro? Kasihan nih lam sama ro. Apa nggak dikasih guna? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak kita kasih guna dari teorinya? Mungkin membedakan wa dengan ya tasdid Ustaz ya. Dengan wa dengan ya tasdid. Tidak juga sih sebenarnya. Tidak juga. Tapi dari segi ya, dari sisi makhrajnya ini. Nah, karena kalau kita lihat lam sama ro, makhrajnya sangat-sangat berdekatan dengan huruf nun. Sehingga ini ketika kita lihat kemarin di makhrajul huruf 17, ada sebagian yang mengatakan hanya 14 makhrajul huruf. Sampai mengatakan siapa yang mengatakan 14? Udah ingat enggak? Lam, ro sama nun satu makhraj. Ketika suatu huruf satu makhraj, makhrajnya berarti ini kan sangat berdekatan. Ini menunjukkan potensi untuk idgham kamil itu lebih besar. Idgham sempurna, ya, idgham kamil. Karena tanpa guna ini idgham kamil. Tanpa guna ini idgham kamil. Ini lebih sempurna idghamnya karena memang makhrajnya lebih dekat. Beda dengan waw sama ya. Makhrajnya lebih jauh. Siapa yang mengatakan 14? Ya, kalau kita mau jahit ini. 17 Mujadari, Khalil. 16 Sibawai, yang 14 Al-Farra ya. Al-Farra mengatakan makhrajul huruf hanya 14. Ya, kalau sudah sering ulang-ulang nanti insyaallah lama-lama ingat. Ya. Kemudian dari itu alasannya. Kalau dari segi teori, kalau dari segi riwayat, karena nanti ada riwayat lain yang dengan guna juga. Ya. Idghamnya naqis juga. Jadi kalau dari sisi teorinya, kenapa di riwayat Hafiz di jalur Syatibiyah kita baca ini ya dari sisi teorinya karena lam sama ro sangat berdekatan. Wa adghiman bi ghunnatin fi yumin, dan idghamkan dengan gunnah, idgham bi gunnah. Kita kenal idgham bi gunnah pada lafaz yumin. Pada lafaz yumin. Ya sama waw ya karena makhrajnya enggak terlalu dekat, dengan mim sama nun ya karena mim sendiri sudah ada gunnahnya. Nun juga ada gunnahnya. Ketika nun sukun kita rubah menjadi nun, ya sudah dua gunnah bertemu. Nun sukun kita itu kemarin ke mim, ya, jadi ya mim sama mim ketemu. Ya. Jadi kayak jadinya mim yang bertasydid. Seperti seakan-akan jadi mim yang bertasydid. Tentunya mim yang bertasydid ada gunnahnya. Maka itu alasannya kenapa dia sama waw ada gunnahnya. Ada gunnahnya. Karena makhrajnya berjauhan. Meskipun memang nanti kita belajar qiraat lagi. Ini qiraat lagi ya. Karena menarik di bab ini, di bab nun sukun dan tanwin. Nanti ada qiraat yang ketika nun sukun bertemu dengan ya dan waw atau riwayat. Ada riwayat yang membacanya tanpa gunnah. Ya, tanpa gunnah. Sehingga ketika baca famay ya'mal. Nah, enggak boleh ada dari hidup enggak boleh. Famay ya'mal ya. Famay ya'mal mithqala dzarrah min wara'i hijab. Pernah dengar riwayat siapa ini? Baca yang seperti ini. Dari qiraah Sab'ah. Ini riwayat Khalaf an Hamzah. Jadi kalau seandainya antum dengar ada orang yang baca baik qiraat ini qiraat apa saya enggak tahu gitu misalkan. Membingungkan. Kemudian ketika bertemu dengan nun sama ya atau nun sama waw dia enggak gunnah kan, nah, ini berarti kalau mendengarkan qari ya yang baca ini, oh ini berarti pakai riwayat Khalaf dari Hamzah. Nah, kalau kita lihat dari sisi teori juga tadi ya sama waw ada potensi untuk diidgham atau idgham tanpa gunnah. Tapi kalau mim sama nun tidak akan ada. Tidak ada. Dari qiraat apapun atau riwayat apapun tidak ada yang bacanya dengan idgham tanpa gunnah. Idgham bila gunnah. Karena mim sendiri sama nun ini kan mereka tuh punya gunnah. Mau diikhfakan atau mau diidghamkan ya gunnah akan ada gitu. Karena mim sama nunnya sendiri ada gunnahnya. Yang kita paham. Illa bikilmatin kadunya anwanu, kecuali jika berada dalam satu kalimat ya, seperti pada lafaz dunya ya, atau fit dunya wal akhirah, atina fit dunya hasanah ya. Kemudian kalimat yang lain apa lagi?
Anwanu ini dalam Quran yang mana nih? Di surat apa? Anwanu. Ayo, foto. Hafid Quran misalnya. Di lafaz apa? Anwanu. Ya. Teka-teki juga ini sebenarnya. Anwanu ya. Betul. Ya, ayat apa? Surat apa? Atau sebut yang satu ini. Kalau dunia banyak ya. Fid dunya wal akhirah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Ya, jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran. Jadi antum mau mikir-mikir ini dan ini sebagainya nggak ketemu. Emang nggak ada gitu. Antum pikir-pikir ini surat apa ya? Antum cari-cari searching nggak ada. Karena emang nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Hanya contoh dari Ibnu Jazari. Oleh sebab itu sebagian ulama ya mengistidrok atau sedikit mengoreksi bait ini dirubah bukan dengan anwan, tapi dirubah menjadi apa? Kadunya, yang ada kalimat yang dalam Al-Quran. Itu mungkin pernah baca Sinwan. bait yang lain. Iya, kadunya sinwan. Kadunya sinwan. Atau sebagian ada yang kadunya sonwan. Kinwanun. Ya, kinwanun ada ya. Dunia kinwanun, tapi yang dikoreksi atau mungkin antum nanti dapatkan di sebagian nuskhoh atau dari sebagian cetakan ya. Dalam matan Jazariyah, kadunya sinwan atau sonwan. Karena memang kalimatnya ada sinwanun, kemudian kinwanun, betul tadi yang seperti disebutkan, kemudian dunya, kemudian satu lagi apa? Empat kata. Bunyanun. Bunyanun marsus ya. Bunyan, ada empat ini. Sehingga tidak dinamakan dengan idgham. Akan tetapi istilahnya apa untuk empat lafaz ini? Istilahnya apa? Idhar mutlak. Ya, idhar mutlak. Mutlakul idhar. Sudah dibaca idhar ya. Meskipun unsukun bertemu dengan ya, ataupun unsukun bertemu dengan wow. Kita baca dengan kalau kita bilang izhar kalimi boleh, Ustaz? Idhar kalimi. Ya, antum membuat istilah sendiri juga fadhol, nggak masalah. Karena istilah-istilah sekarang tuh banyak ya. Banyak ulama yang kemudian membuat istilah-istilah baru untuk memudahkan. Tapi ini antum ini idhar kalimi. Ini kalau menurut pendapat saya gitu misalkan. Kalau antum bilang ini idhar kalimi menurut Ibnu Jazari nggak pernah bilang idhar kalimi. Nah, istilah-istilah sekarang banyak. Ada misalkan tamkin, misalnya tamkin. Ini istilah baru juga. Sehingga sebagian ulama nggak jelas. Ada mat apa, macam-macam. Dan istilah ikhfat, ya, al-ikhfat. Ya. Al-ikhfa, tapi ikhfa bima'nahul jadid. Kalau di sebagian kitab disebut ikhfa bima'nahul jadid. Ya. Kemudian ada sebagian yang merubahnya jangan ikhfa lah. Jangan ikhfa bima'nahul jadid. Tapi istilahnya diganti lain ikhfat. Ya. Ikhfat. Ini istilah-istilah baru juga. Ya. Dan ya bebas kalau untuk mau nyebutkan karena nanti juga yang bacanya ya kayak gitu. Kalau izhar mutlak, Ustaz, izhar mutlak. Ya, itu mutlak mana ataupun kalimat yang masyhur untuk akhir-akhir ini. Makanya apa namanya? Istilah izhar mutlak tadinya. Istilah izhar mutlak yang masyhur. Yang setahu ada maksudnya. Ya, mungkin antum pernah mendapati dalam kitab-kitab lain orang-orang ulama mu'asirin yang menyebutkan dengan istilah-istilah lain atau antum nulis buku kemudian antum sebutkan dengan idhar kalimi atau idhar apa ya fadhol gitu. Istilah-istilah karena yo istilahnya mau bagaimanapun yang penting adalah hakikatnya ya. Ya dalam yang penting adalah al-ibratu bil haqiqah. Karena hakikatnya ya sudah kita baca dengan idhar. Kemudian sebentar dunya anwanu ya. Jadi ya Ibnu Jazari menggunakan ini juga ini enggak masalah juga anwanu di kalimat bahasa Arab kan ada. Dunya sinwan. Jadi kalau kita sinwanun, kinwanun, kemudian bunyan, kita lihat semuanya bertemu dengan ya, bertemu dengan ya. Sehingga dibaca dengan idhar. Dalam riwayat Hafiz ya, yang kita baca riwayat Hafiz jalur Syatibiyah. Nanti di sini nggak ada jebakan lagi. Kalau ada sebutan riwayat Hafiz dan Syatibiyah. Juga ada lafaz lain yang kita baca dengan idhar, nun sukun bertemu dengan waw yang lain selain ini juga yang kita baca dengan idhar.
Tapi ini bukan satu kalimat, dua kalimat. Di lafaz apa? Nun sukun bertemu dengan waw, kita baca dengan izhar. Riwayat Hafiz yang biasa kita baca Syatibiyah. Kalau Syatibiyah, jalur kita yang biasa kita baca, bukan kiraat lain. Ya. Kata gitu kan sebenarnya. Qalu. Iya, betul ah. Nah, non sukun loh, harus ada non sukun ya. Qalu. Qalu wahum, nunnya di mana? Qalun wahum, kecuali kalau anda nambahkan. Di mana? Ini merasa saya singgung juga nih. Jam 10. Ya, sedikit lagi. Lafaz apa? Ya, ada yang tahu jawabannya selesai gitu. Biasanya santri-santri semangat kalau bilang kayak gitu. Dari kelas. Ya. Sinwanun itu sama ada Ustaz. Sinwanun. Iya, sinwanun sama. Ada 4 tadi. Sinwanun, tinwanun, dunya, dan bunyan. Tapi ada lagi. Ada 2 lafaz lagi. Ya. Ketika nun sukun bertemu dengan waw, tidak dibaca dengan idgham, tapi dibaca dengan izhar. 2 lafaz lagi. PR. Kalau saya di kelas PR aja satu PR ya. Ya sempat selesai. Ya, jawabannya adalah pada surat Al-Qalam dan surat Yasin. Oh ya, Mas. Kenapa? Ya, pada apa? Surat Al-Qalam. Ada Ayat yang pertama. Kedua, Ustaz. Iya, ayat pertama dan kedua. Yasin juga sama. Ya, kita mungkin bingung karena kita nggak pernah bacanya nyambung. Kita biasanya wakof. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kita bacanya seperti ini. Tapi kalau disambung, ini justru dalam riwayat Hafiz. Dalam riwayat lain malah dibaca dengan itu. Ini riwayat Hafiz. Beberapa riwayat itu bacanya Nun wal qalam. Kemudian Yasin wal Quran. Tidak kita idghamkan. Ya, tidak kita idghamkan. Bagaimana kata Syatibiyah, wa Yasina adhir anfatan. An ini ain untuk rumus untuk hafz. Anfatan. Baca dengan idgham. Wa Yasina adhir anfatan haqqu badan. Ya, demikian. Allah Subhanahu wa taala. Oh, satu lagi. Ada juga terakhir. Nanti pembahasan ikhfa dan yang lainnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terakhir, benar-benar terakhir insyaallah. Ada juga dalam riwayat Hafiz yang kita kenal, jalur Syatibiyah. Nun sukun bertemu dengan ro tidak kita idghamkan, tapi kita baca dengan idhar. Ini malah khusus riwayat Hafiz doang. Riwayat yang lain justru akan diidghamkan. Ayo, terakhir ini benar-benar terakhir. Teka-teki ini dibaca dengan idhar, nun sukun bertemu dengan ro. Karena kalau kita baca idgham ini salah kita bacanya. Mir rabbik ya, ini idgham. Tapi ada di ya betul. Al-Qiyamah, Ya. Ustaz. Al-Qiyamah. Iya betul sekali. Wa qila man Oh, raq. Ini kalau kita baca wa qila marraq salah. Karena Hafiz, khusus Hafiz ini khusus riwayat Hafiz yang kita baca dengan saktah wajibah ya. Ini riwayat Hafiz. Kalau riwayat lain malah enggak saktah. Dan saya lanjut wa qila marraq. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan ikhfa dan yang lainnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau tanya Ustaz. Oh ya, satu pertanyaan. Yang dunia anu-anu itu, ana pikir awalnya anu-anu itu maksudnya ja'alhu alamah gitu. Jadi kayak anu-anu gitu. Kayak Anwanu, ya mungkin dari kata onwan gitu. Cuma di Al-Quran ada gitu. Banyak orang yang ngoreksinya. Ya ini bahasa Arab memang. Ibnu Jazari bahasa Arab. Cuma beberapa ulama yang memberikan koreksi, memberikan istidrak. Gitu. Ya biasa. Karena ulama biasanya kadang mengoreksi antara satu ulama dan yang lain. Ulama yang datang mutaakhir biasanya ngoreksi apa yang sebelumnya. Ibnu Jazari sendiri ngoreksi kitab-kitab para ulama setelahnya. Sebelumnya.
Nah, ketika Ibnu Jazari bikin kitab dikoreksi juga sama orang-orang, itu biasa karena memang nggak ada yang sempurna selain Al-Qur'an ya. Nggak ada yang sempurna selain Al-Qur'an. La raiba fi. Sehingga di sini ya sebenarnya kalau kita membela Ibnu Jazari ya enggak masalah, kan Ibnu Jazari nggak bilang kalau ini dalam Al-Qur'an. Dia hanya nyontohkan. Karena unwan sendiri kalau kita dalam bahasa Arab tidak kita idghamkan. Tidak kita baca dengan unwan, kita baca dengan unwan. Atau misalkan lafaz lain, misalkan Ibnu Jazari ganti misalkan, nggak pakai dunya, illa bikil matin kakunyatun wa anwan. Misalkan kunyah kan kita bacanya kunyah, bukan kuyah. Nggak masalah sebenarnya, karena intinya adalah karena satu kalimat. Kan dan Ibnu Jazari di sini juga nggak mengatakan ini kalimat di Al-Quran. Saya sebagian ada sebagian ulama ngoreksi, mungkin baiknya ini ya, karena kalau sinwan ada di dalam Al-Quran. Tapi juga Atau husnuzonnya ini, Sat. Husnuzonnya ainnya itu terhapus. Sebenarnya di nuskhoh mungkin dulu shot Imam Ibnu Jazari. Ya. Karena lebih juga, tepat dengan yuminunya. Sinwanu. Ya. Sonwanu. Anwanu. Kemudian ini shot aslinya kemudian kepalanya terhapus itu juga bisa juga. Masya Allah ini husnuzon yang sangat bagus sekali ini ya. Sama mungkin seperti itu juga ya. Karena memang di sebagian ulama yang banyak yang di sebagian nuskhoh, saya baca di bagian syarah, makanya sonwanu, ya sonwanu. Sonwanu kan memang lebih dekat sama-sama ininya fathah, kemudian ya juga kalimatnya mirip dengan sinwan gitu. Ini satu sorofnya ini maksudnya satu sama. Gitu. Ya, masya Allah, ini, ya itu bagus juga ini masya Allah. Ya, kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam wa alamin. Kita tutup dan baca kafaratul majlis. Allahumma saya kembalikan kepada Ustaz Wawan. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Hafid atas ilmu yang telah disampaikan ya pada hari ini. Banyak sekali teka-teki Ustaz. Yang memang berarti harus nambah ilmu lagi. Mudah-mudahan ini juga memacu untuk terus istiqomah hingga mempelajari qiraah-qiraah yang lainnya. Tapi pasal tidak semua yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan disampaikan di grup. Nanti kita akan adakan sesi khusus untuk dijawab oleh Ustaz Hafid. Baik, sampai sini saja kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kepada Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Waalaikumsalam.